Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang baterai nikel kadmium dengan anggota kelompok. Pertama saya sendiri Agus Saputra, yang kedua Fadli Rizky Utomo, yang ketiga Zaki Ahmad Zakaria, dan yang keempat Ri Gumuliar Mustar. Next. Pengertian. Baterai nikel kadmium NiCd, baterai atau baterai nikel adalah jenis baterai isi ulang yang menggunakan nikel oksida, hidroksida, dan logam kadmium sebagai elektroda. Singkatan NiCd berasal dari duri simbol kimia dari nikel Ni dan kadmium Cd. Singkatan NiCad adalah merek dagang terdaftar di SAFT. Perusahaan meskipun nama merek ini umumnya digunakan untuk menggambarkan semua baterai NiCd. Next. Sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah baterai NiCd. Baterai NiCd pertama dibuat oleh Waldemar Jangger dari Swedia pada tahun 1899. Pada saat itu salah satunya pesaing langsung adalah baterai timbal asam yang kurang kuat secara fisik dan kimia. Dengan sedikit perbaikan dan prototipe pertama, kepadatan energi dan dapat meningkatkan sekitar setengah dari baterai primer. Dan secara singkat, lebih besar dari baterai timbal asam. Produksi pertama di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1946. Sampai saat ini baterainya adalah tipe saku. Terbuat dari kantong baja berlapis nikel yang mengandung bahan aktif nikel dan kadmium. Sekitar pertengahan abad ke-20, di sinter baterai NiCd pelat menjadi semakin populer. Next. Nah, karakteristik. Tegangan sel NiCd memiliki potensial sel nominal 1,2 volt. Ini yang lebih rendah dari 1,5 volt sel primer alkali dan seng karbon, dan akibatnya mereka tidak sesuai sebagai pengganti di semua aplikasi, tidak seperti sel primer, alkalin, dan seng karbon. Tegangan minimal sel NiCd hanya berubah sedikit saat dilepaskan. Pengisian. Baterai NiCd dapat diisi pada beberapa tingkat yang berbeda, tergantung pada bagaimana sel produksi. Tingkat pengisian diukur berdasarkan persentase ampere jam. Kapasitas baterai diumpankan sebagai arus stabil selama durasi pengisian. Terlepas dari kecepatan pengisian, lebih banyak energi harus dipasok ke baterai daripada kapasitas sebenarnya untuk memperhitungkan kehilangan energi selama pengisian. Dengan pengisian yang lebih cepat menjadi efisien. Next. Ya, selanjutnya di sini ada pengisian yang berlebihan. Jika tekanan melebihi batas status pengaman, air dalam bentuk gas hilang. Karena bejana dirancang untuk menampung jumlah elektrolit yang tepat. Kehilangan ini akan dengan cepat mempengaruhi kapasitas sel dan kemampuannya untuk menerima dan menghantarkan arus. Untuk mendeteksi semua kondisi overcharge, menuntut kecanggihan besar dari sirkuit pengisian dan pengisi daya yang murah pada akhirnya akan merusak bahkan sel kualitas terbaik. Lanjut. Next. Selanjutnya ada elektrokimia. Sel
NiCd yang terisi penuh berisi yang pertama ada sebuah nikel oksida hidrosida positif plat elektroda. Yang kedua ada sebuah kadmium negatif piring elektroda. Yang ketiga ada sebuah pemisah, dan yang terakhir ada sebuah basa elektrolit atau kalium hidroksida. Next. Selanjutnya ada baterai sel berventilasi. Sel berventilasi atau sel basah atau sel banjir baterai NiCd digunakan ketika kapasitas besar dan tingkat debit tinggi diperlukan. Baterai NiCd tradisional adalah jenis yang disegel, yang berarti bahwa pengisian gas biasanya digabungkan kembali dan mereka tidak melepaskan gas kecuali jika diisi secara berlebihan atau terjadi kesalahan. Tidak seperti sel NiCd biasa yang disegel, sel berventilasi memiliki ventilasi atau katup pelepas tekanan rendah yang melepaskan oksigen dan gas hidrogen yang dihasilkan saat diisi daya atau dibuang dengan cepat. Karena baterai bukan bejana tekan, lebih aman, lebih ringan, dan memiliki struktur yang lebih sederhana dan ekonomis. Lanjut, Ri. Aplikasi 8 baterai NiCd dalam satu paket baterai. Sel NiCd yang disegel dapat digunakan secara individual atau dirakit menjadi kemasan baterai yang berisi 2 atau lebih sel. Sel kecil digunakan untuk elektronik portable dan mainan seperti lampu taman tenaga surya. Seringkali menggunakan sel yang diproduksi dalam ukuran yang sama dengan sel primer. Ketika baterai NiCd diganti dengan sel primer, tegangan terminal yang lebih rendah dan kapasitas ampere per jam yang lebih kecil dapat mengurangi kinerja dibandingkan dengan sel primer. Selanjutnya ada kepopuleran, yaitu kemajuan dalam teknologi pembuatan baterai sepanjang paruh kedua abad ke-20 telah membuat baterai semakin murah untuk diproduksi. Perangkat bertenaga baterai secara umum telah meningkat popularitasnya. Pada tahun 2000, sekitar 1,5 miliar baterai NiCd diproduksi setiap tahun. Sampai pertengahan 1990-an, baterai NiCd memiliki mayoritas pangsa pasar yang baterai isi ulang di elektronik rumah. Lalu ada perbandingan dengan baterai lain. Baterai lain sulit rusak daripada baterai lain. Menoleransi debit yang dalam untuk waktu yang lama. Faktanya, baterai NiCd dalam penyimpanan jangka panjang biasanya disimpan dalam kondisi kosong. Hal ini berbeda. Misalnya baterai lithium ion yang kurang stabil dan akan rusak secara permanen jika dikosongkan di bawah tegangan minimum. Yang kedua, baterai berkinerja sangat baik dalam kondisi kasar, cocok untuk digunakan pada alat portable. Yang ketiga, baterai NiCd biasanya bertahan lebih lama dalam hal jumlah siklus pengisian atau pengosongan dibandingkan baterai isi ulang lainnya seperti baterai timbal atau asam. Yang keempat, dibandingkan dengan baterai timbal asam, baterai NiCd memiliki kepadatan energi yang jauh lebih tinggi. Baterai NiCd lebih kecil dan lebih ringan dari baterai timbal asam yang sebanding, tetapi bukan baterai NiMH atau Li-ion yang sebanding. Dalam kasus di mana ukuran dan berat merupakan pertimbangan penting, misalnya pesawat terbang,
baterai NICD lebih disukai daripada baterai timbal asam yang lebih murah. Dalam aplikasi konsumen, baterai NICD bersaing langsung dengan baterai alkalin. Sel NICD memiliki kapasitas yang lebih rendah daripada sel alkalin yang setara dan harganya lebih mahal. Ketersediaan sel NICD tersedia dalam ukuran yang sama dengan baterai alkalin, dari AAA hingga D, serta beberapa ukuran multisel, termasuk yang setara dengan baterai 9 volt. Sebuah sel NICD tunggal yang terisi penuh tanpa beban membawa perbedaan potensial secara 1,25 dan 1,35 volt yang tetap relatif konstan saat baterai habis. Karena baterai alkalin yang hampir habis dayanya dapat mengalami penurunan tegangan hingga serendah 0,9 volt. Sel NICD dan sel alkalin biasanya dapat dipertukarkan untuk sebagian besar aplikasi. Ya, selanjutnya ada efek memori. Baterai NICD dapat mengalami efek memori jika baterai habis dan diisi ulang ke kondisi pengisian yang sama ratusan kali. Gejala yang tampak adalah bahwa baterai mengingat titik dalam siklus pengosongannya di mana pengisian ulang dimulai dan selama penggunaan berikutnya mengalami penurunan tegangan yang tiba-tiba pada saat itu seolah-olah baterai telah habis. Lalu ada dampak lingkungan dari penggunaan baterai NICD atau baterai nikel kadmium. Yang pertama ada di sini baterai NICD mengandung antara 6% untuk baterai dalam bidang industri dan 18% untuk baterai di bagian komersil yang merupakan logam berat beracun dan oleh karena itu memerlukan perawatan khusus selama pembuangan baterai. Lalu ada di sini di Amerika perkiraan biaya daur ulang baterai akan digunakan untuk pembuangan yang benar di akhir masa pemakaian layanan atau dimasukkan ke dalam harga pembelian baterai. Dan ada di bawah ini apa yang disebut petunjuk baterai. Penjualan baterai NICD konsumen kini telah dilarang di Uni Eropa, kecuali untuk penggunaan medis, sistem alarm, lampu darurat, dan alat-alat listrik portable. Dan yang terakhir ada di sini dampaknya yaitu kategori terakhir ini telah dilarang efektif pada tahun 2016 di bawah arahan UE yang sama. Baterai NICD industri bekas harus dikumpulkan oleh produsennya untuk didaur ulang di fasilitas khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Tatid Kumilar Trimokhtar, Zaki Ahmad Zakaria, Fajri Rizky Utomo, dan Agus Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.